pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Ibu mau tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Berapa orang? 2, Bu. 2 orang. Itu kenapa? Ada keterangan? Tanpa keterangan, Bu. Baik, nanti dihubungi ya, supaya minggu depan bisa bergabung lagi sama kita. Oke, Ibu. Baik. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah siap, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum, Bu. Baik. Kalau belum, Ibu akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan tentang suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, dalam memaparkan suatu objek, misal kita mendeskripsikan tentang pantai. Jadi, kita harus memaparkannya secara jelas, terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang kita tulis, begitu. Sehingga pembaca itu mengetahui secara jelas, pembaca juga bisa merasakan apa yang kita tulis atau kita deskripsikan, gitu. Yang berikutnya, tujuan. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi tujuannya itu menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci, begitu. Jadi dalam menuliskan suatu objek, dalam mendeskripsikan suatu objek itu harus ada tujuannya. Kita harus menuliskannya secara jelas sehingga kita bisa mencapai tujuan dalam menulis suatu objek, begitu. Jadi dalam mendeskripsikan suatu objek itu kita juga harus tahu tujuan dari kita menulis itu apa, begitu. Yang berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama, paragraf deskripsi mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Jadi dalam ciri teks deskripsi ini, paragraf itu harus menggambarkan sesuatu. Jadi semisal tadi harus menggambarkan suatu objek, begitu. Jadi dalam teks deskripsi itu ciri yang pertama itu harus menggambarkan suatu objek. Jadi misal kita mendeskripsikan sesuatu itu, objek apa yang harus kita deskripsikan, begitu. Yang kedua itu, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas, sangat terperinci dan melibatkan kesan indera. Jadi ciri-ciri yang kedua itu, dalam menuliskan suatu objek kita harus menjelaskan, memaparkan secara jelas, secara terperinci, sehingga pembaca bisa benar-benar merasakan apa yang kita tulis. Jadi kita memaparkan satu objek, bisa kita mendeskripsikan tentang satu pantai. Itu tuh kita harus menjelaskannya secara jelas, secara terperinci, begitu. Yang ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, seolah-olah si pembaca merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Jadi kita harus menuliskan suatu objek. Misal kita menuliskan tentang suatu objek. Misal kita memaparkan tentang pantai, kita mendeskripsikan tentang suatu pantai. Nah, kita harus memaparkannya itu secara jelas dan terperinci. Yang kedua tadi, kita harus menjelaskannya secara jelas dan terperinci, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan apa yang kita tulis, begitu. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri psikis serta keadaan pada suatu objek dengan terperinci. Jadi misal kita
mendeskripsikan tentang pantai. Jadi kita harus menjelaskan secara jelas, secara terperinci, warnanya seperti apa, ukurannya, bentuknya. Jadi kita harus menjelaskan supaya pembaca itu seolah-olah merasakan, seolah-olah dia yang merasakan sendiri apa yang kita tulis, begitu. Yang berikutnya, struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama itu identifikasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga deskripsi bagian, yang keempat penutup. Yang berikutnya tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi spasial. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Yang berikutnya, langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Jadi langkah yang pertama ini, sebelum kita mendeskripsikan sesuatu, kita harus menentukan atau kita harus memilih objek. Objek apa yang perlu kita deskripsikan, sehingga kita bisa jelas dalam menulisnya. Jadi sebelum kita menulis, kita harus menentukan atau kita memilih objek dulu. Objek apa yang perlu kita deskripsikan, begitu. Yang kedua, menentukan tujuan. Jadi setelah kita memilih objek, kita menentukan tujuan. Tujuan dari kita menulis sesuatu itu apa? Jangan kita menulis sesuatu tanpa tujuan itu. Nanti kalau kita menulis sesuatu itu tanpa tujuan kan nanti membingungkan pembaca. Nanti pembaca saat membaca teks yang kita buat, ini tujuannya untuk apa, begitu. Jadi dalam menulis sesuatu itu harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Setelah kita menulis teks, kita harus menentukan tujuan. Tujuan dari kita menulis sesuatu itu apa, begitu. Yang ketiga, mengumpulkan data. Jadi setelah kita menentukan tujuannya, yang ketiga itu kita harus mengumpulkan data. Jadi sebelum kita mendeskripsikan tentang suatu objek, kita harus mengumpulkan datanya. Jadi kita survei tempatnya seperti apa, objek tersebut seperti apa, sehingga dalam menuliskannya itu kita sudah banyak pengetahuan, sehingga kita bisa menuliskannya itu dengan baik. Kalau kita tidak mengumpulkan data, berarti kita tidak dapat menulis teks tersebut, begitu. Yang keempat, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Yang keempat ini, setelah kita mengumpulkan data yang kita tulis sudah banyak, pengetahuan kita tentang objek yang akan kita tulis ini sudah banyak, barulah kita mengembangkan kerangka tulisan. Kita membuat kerangka tulisan. Sebelum menulis kita harus membuat kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan itu seperti apa dan bagaimana, sehingga kita bisa mengembangkan kerangka tulisan tersebut dengan baik. Karena sebelumnya kita sudah mengumpulkan data, sudah menentukan tujuan, sudah memilih objek. Jadi yang pertama itu kita harus mengembangkan tulisan. Jadi misal kita mendeskripsikan tentang suatu pantai. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita sudah tahu, kita sudah banyak pengetahuan tentang objek yang kita tulis, gitu. Jadi sudah banyak pengetahuan. Jadi dalam menulis itu sudah banyak pengetahuan. Jadi bisa tulisan kita itu bisa menghasilkan teks yang baik, gitu. Baik, ini pelajaran kita hari ini sampai di langkah-langkah. Jadi berdasarkan yang Ibu paparkan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan.
Silakan, apakah ada yang kurang jelas anak-anak? Ada Bu. Baik, apa? Bu, mohon penjelasannya lagi tentang struktur teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dan jenis. Iya Bu. Baik, Ibu jelaskan satu persatu ya. Iya Bu. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama tadi identifikasi. Identifikasi itu penentu benda identitas seseorang. Jadi dalam menuliskan sesuatu itu pasti ada strukturnya. Jadi struktur yang pertama itu penentu benda. Jadi dia sama seperti langkah-langkah menyusun teks. Yang langkah pertama itu memilih objek, tapi yang di sini struktur teks itu penentu benda identitas seseorang. Jadi kita menentukan benda apa yang perlu kita deskripsikan begitu. Jadi kita menentukan tema atau identitas seseorang itu secara jelas, sehingga dalam menuliskannya itu kita juga harus menuliskannya secara jelas begitu, secara jelas dan terperinci. Yang kedua itu klasifikasi. Klasifikasi itu penyusunan secara bersistem dalam kelompok menurut kaidah dan standar yang sudah ditetapkan. Jadi dalam menuliskan sesuatu itu harus ada aturan dan standar. Jadi sebisa kita mau mendeskripsikan tentang tempat wisata, misalnya pantai. Jadi dalam mendeskripsikannya itu kan harus ada aturannya, aturan menulisnya begitu. Jangan kita menulisnya mulai dari misal penutup atau apa, kan kita menulisnya harus dari pembuka, terus ada bagian-bagiannya lagi begitu. Jadi kita menuliskan sesuatu itu harus berdasarkan aturan, berdasarkan kaidah yang sudah ditetapkan begitu. Yang ketiga itu deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini dia berisikan tentang gambaran di bagian teks tersebut. Jadi dalam mendeskripsikan suatu objek harus ada gambarnya juga. Jadi sebisa kita mendeskripsikan tentang pantai. Nah, dalam deskripsi bagian itu harus ada gambarnya. Kita harus memunculkan gambarnya begitu. Jadi harus di deskripsi bagian itu harus ada gambarnya begitu. Nah, yang keempat itu penutup. Penutup itu kesimpulan atau penegasan hal-hal penting. Jadi dalam menuliskan sesuatu itu pasti ada penutup. Nah, di penutup itu isinya kesimpulan. Jadi di kesimpulan itu kita menegaskan hal-hal yang penting. Kita menegaskan kembali apa yang kita tulis, kita menyimpulkan inti dari tulisan kita tersebut begitu. Apakah strukturnya bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, kalau bisa Ibu lanjutkan ke jenis teks deskripsi ya. Iya Bu. Jadi jenis teks deskripsi yang pertama itu paragraf deskripsi spasial. Nah, paragraf yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruangan, tempat dengan jelas kepada pembaca. Jadi deskripsi spasial ini topiknya berupa ruangan. Jadi semisal kita mendeskripsikan tentang kamar, kayak ruang tamu begitu. Jadi dalam ruang tamu itu isinya apa saja sehingga kita melihat ruang tamu kita itu seperti apa, ada apa aja begitu, supaya dalam menulisnya juga kita bisa menuliskannya secara jelas begitu. Jadi deskripsi spasial itu paragraf yang topiknya berupa ruangan. Jadi dia hanya berupa ruangan. Misal kita menuliskan ruang tamu atau kamar tidur, jadi dia hanya topiknya berupa ruangan begitu atau tempat. Nah, yang kedua itu deskripsi objektif. Dalam paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini. Jadi
di jenis yang kedua ini, kita menuliskan sesuatu itu, menuliskan suatu objek itu berdasarkan kenyataan. Jadi kita menuliskannya benar-benar apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita, yang benar-benar nyata, gitu. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Nah, dalam jenis yang ketiga ini, paragraf yang menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan dan dilihat. Jadi di yang ketiga ini kita menuliskan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat. Jadi dia sama saja seperti yang kedua. Yang kedua itu sesuai kenyataan. Jadi sesuai kenyataan berarti seperti yang kita lihat, yang sebetulnya begitu. Jadi yang kedua sama yang ketiga itu masih berkaitan erat. Karena yang ketiga itu berdasarkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat kita tulis begitu. Jadi itu jenis-jenis teks deskripsinya. Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Sangat jelas, Ibu. Baik, kalau sangat jelas berarti materi yang sudah Ibu paparkan tadi sudah sangat jelas ya? Iya, Ibu. Baik. Kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan latihan. Ditulis ya latihannya. Ibu akan memberikan latihan. Jadi latihannya itu Ibu menyuruh kalian untuk mendeskripsikan suatu objek, begitu. Mendeskripsikan suatu objek. Jadi terserah mau kalian memilih objek apa yang mau dideskripsikan, begitu. Mau mendeskripsikan tentang ruangan atau pantai, gunung, jadi terserah ya. Ya, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu tunggu ya. Baik, silakan. Mari Ibu lihatkan. Jadi dalam mengerjakannya itu harus ingat strukturnya ya. Jadi awalnya itu kita harus ingat ya. Kalau menulis sesuatu itu pasti ada aturannya. Jangan kita hanya menulis asal-asalan saja. Jadi menulis sesuatu itu pasti ada aturannya begitu. Ibu silakan. Baik, latihan tadi Ibu jadikan tugas rumah saja ya. Soalnya waktu kita sudah mau selesai. Jadi yang tadi dijadikan tugas ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Baik. Baik. Pelajaran kita hari ini tadi sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita mengecek kembali tugas yang kalian kerjakan ya. Kita sama-sama mengecek gitu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Sangat jelas, Ibu. Sangat jelas. Terus apa lagi? Sangat memuaskan. Oke, memuaskan. Berarti anak-anak sudah paham ya teks deskripsi itu seperti apa. Ya. Berarti tugas yang Ibu berikan harus mengerjakannya secara jelas juga ya. Ya. Baik anak-anak. Ibu kira pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Ya, Ibu. Baik. Ibu cukupkan sekian. Jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Ya, Ibu. Sekarang jangan berkeliaran dulu begitu ya. Jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Ya, Ibu. Nanti hubungi yang lain, hubungi yang tidak hadir. Semoga minggu depan kita bisa bertemu ya. Ya, Ibu. Baik. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Bila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Ya, Ibu.
Baik. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.